Kayaknya nggak terlalu penting ya baca buku atau apanya. Yang penting kan literasinya gitu kayaknya. Entahlah, sekarang ini kayaknya semuanya seperti nggak ada yang ngatur. Indeks harga saham hari ini kembali turun di bawah 6.700. Banyak sekali masalah di negeri ini. Kenapa ya? Tapi kalau kita lihat di televisi semuanya jadi seolah-olah baik-baik saja. Kalau kita lihat di media sosial, di website, semuanya baik-baik saja. Seolah-olah itu hanya terjadi di Amerika, di Eropa, dan kita sedang baik-baik saja. Bener banget, sudah bertahun-tahun IHSG itu cuman bergerak dari 6.000 ke 7.000, sedikit turun lagi ke 6.000. Ya, memang benar banyak masalah, tapi setahu saya 10 tahun yang lalu nggak seperti itu. Dulu IHSG di bawah 1.000, kemudian mencapai 4.000, 5.000 dengan cepat. Sekarang ini ya hampir nggak bergerak lah. Begitu menyentuh 7.000 turun lagi, kembali ke angka 6.000 dan sekarang turun lagi. Nggak tahu deh. Padahal kalau kita lihat 3 tahun, 5 tahun terakhir ini banyak banget perusahaan yang sudah go public. Dulu itu jumlahnya hanya sekitar 500-600, sekarang sudah lebih dari 800 dan indeks harga sahamnya ya segitu-gitu aja. Jadi sebenarnya apa yang salah ya? Atau siapa yang mau ngaku salah gitu? Yap, setuju banget saya. Pasti ada yang salah ini. Indeks harga saham gabungan adalah cerminan dari kondisi dunia usaha yang sebenarnya di Indonesia ini. Jadi inilah indikator yang paling sulit dimanipulasi untuk melakukan flexing seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah semuanya membaik. Kenyataannya kayak gini. Kalau menurut saya ini semuanya ya karena sistem pendidikan kita yang kayaknya makin buruk di sini ya. Orang pinter nggak dihargai, hanya sibuk dengan urusan administrasi yang nggak berkualitas tapi kuantitasnya gitu ya. Jadi saya sebagai dosen itu juga mengeluhkan keadaan seperti ini ya. Itu nilai mahasiswa itu lebih banyak ya karena bikin proposal, presentasi, tugas-tugas, nilai akademis yang sebenarnya di mana intelijensia itu nggak dihargai gitu. Gimana ya? Memang benar dunia pendidikan perlu dunia praktis, tapi ya kecerdasan itu nggak bisa diabaikan, apalagi ditutupin dengan kesibukan yang lebih kuantitatif itu ya, bukan kuantitatif gitu. Sekarang ini makin sulit cari mahasiswa pintar itu ya, pintar dalam hal akademis, intelijensia gitu. Lebih banyak mahasiswa yang menonjol itu justru mahasiswa yang banyak cakap saja dan ngomong seolah-olah hal-hal yang teknis itu nggak dipentingkan lagi. Ini kan salah kaprah ini. Jadi maksudnya mahasiswa yang pintar secara akademis itu seperti apa sih misalnya? Begini ya, kita ini sudah lama dibanjirin barang-barang hasil produksi pabrik di Cina, baik itu yang
teknologi rendah sampai teknologi tinggi seperti drone, kamera, handphone dan sebagainya. Itu semua kan nggak bisa diproduksi tanpa memiliki ilmu pengetahuan, khususnya di bidang produksi, manufaktur, teknologi plastik, logam, dan juga informasi teknologi atau IT gitu kan ya. Kan untuk bikin drone itu perlu ada programnya dan sebagainya. Itu semuanya kita lemah gitu. Jadi sulit untuk kita ngomong dengan jumlah penduduk yang besar akan menjadi negara maju, yang enggak segitunya juga. Kalau membangun negara ini nggak bisa loncat gitu saja, harus ada dasarnya. Dasarnya adalah ilmu pengetahuan, pendidikan yang bagus. Sekarang ini pendidikan sudah dikomersilkan sehingga kita tahu bahwa institut teknologi pun lebih suka buka jurusan ekonomi. Kayaknya gimana ya, seolah-olah ada juga institut teknologi di Surabaya itu bikin fakultas kedokteran atau semacam kayak gitulah. Seolah-olah masalah teknologi itu mereka sudah khatam, sudah selesai gitu, sehingga harus masuk ke ilmu-ilmu lain. Padahal di bidang teknologi, di bidang IT itu kita jauh tertinggal gitu lah. Tapi kan sebenarnya secara teknologi informasi kita nggak tertinggal. Kita punya Bukalapak, punya Tokopedia, itu semua kan produk nasional, produk anak bangsa. Ada Gojek, yang di Malaysia mungkin nggak sebesar yang punya kita gitu ya. Dan kita juga punya kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad yang jadi konten kreator yang lumayan sukses lah kalau saya bilang. Apanya yang salah ya? Kan bukankah itu boleh dibilang prestasi? Sulit untuk bisa dibilang Tokopedia, Bukalapak itu apa ya, ditenagai oleh tenaga Indonesia. Lihat itu tenaga IT-nya, software-nya itu siapa saja sebenarnya. Memang benar pencetus pendirinya awal itu Ahmad Zaki sama William Tanu itu ya. Tapi yang sekarang ini sudah berubah jauh. Jadi perlu penjelasan panjang memang, tapi setidaknya itu memang sudah nggak seperti itu. Kan kita tahu IHSG hari ini turun di bawah 6.700. Selain ya karena ada musra itu ya, juga salah satunya adalah karena BSI, Bank Syariah Indonesia, isunya dibobol oleh hacker dan datanya mulai disebarluaskan hari ini katanya. Kita sudah tahu kebenarannya karena itu sudah dibantah oleh BSI, tapi faktanya kalau kita lihat isu-isu di luaran gitu ya, itu hanya karena kesalahan administrasi, karena seperti phishing email, website ataupun administrator lainnya yang sebetulnya nggak akan terjadi kalau tenaga adminnya itu sedikit disiplin, SOP-nya sedikit bagus gitu ya. Itu kan kecerobohan yang cukup. Tahu nggak usah dijelaskan kalimatnya, nanti malah jadi ya nggak jelas gitu. Sekarang ini kita hidup di era buzzer yang berkuasa, di mana framing itu adalah kebenaran. Jadi orang yang sama bisa dibuat benar atau salah sesuai dengan framingnya, sesuai dengan kepentingannya. Objek yang sama persis bisa dibuat salah dan benar sesuai dengan framingnya. Jadi benar-benar ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau rakyatnya diadu domba, diracuni oleh narasi-narasi buzzer yang
nggak jelas.